أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan kali ini kita berjumpa untuk pelajaran Irfan. Yang kita gunakan sebagai buku rujukan adalah Mishkat Irfani yang ditulis oleh ikhwan kita Ustadz Dr. Samsunar Nurdin. Jemaah sekalian, kita masuk ke buku untuk meneruskan pembahasan kita. Masih berkisar pada wali Allah. Wali dalam pengertian wilayah umum dan wali dalam pengertian wilayah khusus. Terakhir kita sampai di ini, tanggal 30 Oktober. Di tanggal 30 Oktober ini adalah berbicara tentang kewalian. Jadi wali itu adalah wilayah umum. Wilayah umum artinya semua orang bisa mencapai derajat itu. Puncak wilayah umum itu adalah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Makanya disebut dengan maqam Isawi. Apa sebabnya? Karena ada hadis Nabi mengatakan bahwa ulama sepeninggalku sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Tentu ulama yang dimaksud kita paham maksudnya, artinya tidak ulama dalam pengertian yang sungguhnya. Kemudian yang kedua adalah pengertian wilayah khusus. Wilayah khusus ini hanya ditempati oleh disebut dengan wilayah khusus Muhammadiyah karena itu adalah makamnya Nabi kita, Rasul kita Muhammad SAW, yang sekaligus disebut sebagai khatamun nabiyyin, khatamnya, penutup dari segala nabi-nabi, dan karenanya puncak dari segalanya ada pada beliau. Karena nabi-nabi ini bisa dikatakan bergerak dari Nabi Adam, masuk ke dalam Nabi Idris, masuk ke dalam Nabi Nuh, masuk lagi ke dalam Nabi Hud, Nabi Saleh, dan sampai semuanya berkumpul pada satu individu, yaitu Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga boleh dikatakan kumpulan dari semuanya ada pada Muhammad. Itu makna kata khatamun nabiyyin, dan sekaligus karenanya bergelar sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, Sayyid penghulunya para nabi dan rasul-rasul. Nah sekalian, terakhir ini kita ulangi sedikit tentang wilayah umum ini. Jadi ini terkadang wilayah mutlak Muhammadiyah yaitu wilayah umum, wilayah khusus maksudnya disebut juga dengan wilayah kulliyah dan ammah umum, dan wilayah para nabi alaihissalam dan para wali pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu wilayah umum ya. Kemudian insan kamil adalah manifestasi tersempurna dari isim al-wali, ismul wali. Kewalian merupakan pertanda insan kamil. Jadi kalau sudah mencapai derajat wali, insan kamil, atau sebaliknya mencapai derajat insan kamil, ya wali. Sudah masuk kategori wali Allah yang pernah kita sampaikan ciri-cirinya di dalam surat Yunus ayat 62 itu, yaitu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Catatlah, camkanlah, ketahuilah bahwa yang disebut dengan aulia Allah, wali-wali Allah itu adalah ketika mencapai derajat la khaufun alaihim, tidak ada lagi rasa khauf pada dirinya, dan juga tidak ada ihzan, tidak ada huzn. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Jadi ini merupakan pertanda insan kamil. Setiap insan kamil telah sampai pada maqam wilayah. Jadi kalau dia insan kamil mencapai maqam wilayah, ya. Ataukah kalau mencapai maqam wilayah berarti dia adalah insan kamil. Salah satu kekhususan dari insan kamil adalah memiliki kesempurnaan dalam 3 unsur yang sering dibicarakan dalam ilmu tasawuf ini, yaitu syariat, tarekat, dan hakikat. Jadi artinya bahwa disebut dengan insan kamil karena sempurna dalam 3 urusan ini, syariat. Jadi tidak mungkin orang yang seperti ini kita kritik dari sisi syariat. Mereka lah yang berhak sebetulnya memberikan penilaian kepada kita tentang syariat.
Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pembelajar irfan atau tasawuf itu melalaikan syariat, itu pasti tidak benar. Kalau ada yang seperti itu, maka menunjukkan dia bukan sufi yang benar, bukan irfan, bukan bukan syair, bukan salik, bukan orang yang berjalan, bukan orang yang sedang menempuh perjalanan rohani. Karena kalau perjalanan rohani ya mutlak syariat, tidak bisa ditinggalkan. Karena syariat sendiri secara bahasa artinya jalan, tapi jalan yang bersifat lahir karena kelihatan. Kemudian tarekah, jalan juga, tapi jalan yang bersifat batin. Lalu kemudian hakikat, yaitu berarti sudah sampai pada inti core daripada hati. Jadi ini adalah syariat, tarekat, dan hakikat. Jadi jemaah sekalian berbahagia, puncak ini adalah hakikat. Karena jemaah sekalian selama belum sampai kepada yang maha wujud, ya berarti belum sampai kepada hakikat. Karena hakikat itu cuma satu, ya, yang lain itu bukan hakikat. Jadi makanya kita pelajari di dalam ilmu filsafat ataukah hikmah tadi sore, bahwa wujud itu cuma satu. Semua selain daripada wujud itu namanya kuditas. Ya. Selain daripada wujud itu hanya merupakan bayangan-bayangan saja. Jadi kalau misalnya kita sebut misalnya benda-benda itu juga punya hakikat, ada kayu punya hakikat juga, hewan-hewan punya hakikat juga. Ya maka kita menyebut bahwa wujud itu adalah hakikat dari segala hakikat. Seperti mana kalau kita mengatakan gaibnya segala yang gaibul ghuyub. Jadi itulah hakikat. Jadi kalau sampai di sana berarti tidak ada lagi yang lain. Jadi inilah yang harus ditempuh sampai ke sana. Dari luar, batin, lalu sampai kepada hakikat. Kemudian terakhir kita kutipkan seorang urafa yang sangat terkenal di pertengahan abad ke-7, yaitu Nasafi, mengatakan bahwa syariat adalah perkataan para nabi. Di syariat, kata perkataan itu artinya yang kedengaran, yang kelihatan. Ya, yang kelihatan. Itu kan kalau yang namanya perkataan itu kan kedengaran ya, artinya ada suara yang kita dengarkan walaupun kita tidak lihat orangnya. Walaupun kita tidak lihat orangnya kan suara terdengar, misalnya azan misalnya. Suaranya terdengar. Sedangkan yang kedua adalah tarekat adalah perbuatan. Nah, perbuatan ini kan kita tidak bisa mendengarnya, mengetahuinya kalau tidak langsung kepada yang bersangkutan. Itulah tarekat, perbuatannya para nabi. Jadi kalau syariat ini ya zohirnya para nabi, kemudian tarekat sudah perbuatannya para nabi, amalnya, dan hakikat adalah penyaksian. Jadi ini bertingkat-tingkat. Kata perkataan di sini kita artikan ya itu adalah zohirnya para nabi, penampakan lahirianya para nabi, seperti ketika Nabi mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah itu dia. Dalam perkataan Nabi mengindikasikan bahwa salat itu adalah bagian daripada syariat. Terus kemudian ada perbuatan para nabi yang merupakan akhlakul karimah, dan itu adalah dimiliki oleh orang yang memiliki tarekah. Ya, kalau misalnya syariat saja cenderung biasanya mohon maaf dari segi akhlak agak kurang. Kalau sudah sampai di tarekat itu cenderung pengasih, cenderung lembut hatinya, karena itu adalah akhlak perbuatan para nabi. Sedangkan hakikat adalah sudah penyaksian batin para nabi. Pada tingkat hakikat inilah Nabi tidak pernah berpisah sesaat pun dengan Allah. Artinya tidak pernah hatinya, tidak pernah jiwanya tidak menyaksikan tidak menyaksikan Allah SWT. Jadi yang namanya hakikat, yang namanya para nabi itu tingkat hakikatnya adalah ketika jiwanya tidak pernah lagi tidak menyaksikan Allah. Kalau kita ini kan on off ya. Kita terkadang lalai, gaflah namanya, terkadang kita ingat lagi. Jadi kita on off. Bahkan kalau kita masih lebih banyak off-nya daripada on-nya. Mungkin para ulama-ulama besar yang belum mencapai wali lebih banyak on-nya daripada off-nya. Tapi kalau mencapai derajat wali, dia on terus. Makanya disebut dengan penyaksian para nabi. Dia on, dia tune in terus, tidak pernah tidak on. Selalu on penyaksiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terakhir kita bicarakan. Dalam wilayah khusus Muhammadiyah, tadi di atas wilayah umumnya, sekarang wilayah khusus Muhammadiyah. Jadi wilayah khusus Muhammadiyah sallallahu alaihi wa alihi
makam tertinggi adalah milik Khatam Anbiya. Jadi untuk wilayah khusus hanya miliknya Nabi Muhammad saja. Namanya Muhammadiyah karena setiap nabi itu kan sebetulnya adalah Muhammad dalam pengertian terpuji. Tidak ada nabi yang tidak terpuji. Sehingga nabi itu adalah mencapai makam Muhammadiyah. Cuma mereka adalah umum. Ya khusus ya memang hanya Muhammad bin Abdullah. Wilayah khusus itu kenapa? Karena dia juga sekaligus selain namanya Muhammad, yang terpuji juga dia menjadi nabi terakhir, Khatamun Nabiyyin. Khatamun Nabiyyin ini artinya kita baca ini di dalam Injil, terutama di dalam Barnabas, bahwa ada nabi terakhir lagi yaitu Muhammad. Kemudian di dalam Al-Quran juga disampaikan Khatamun Nabiyyin. Dalam Al-Quran disampaikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah Khatamun Nabiyyin. Jadi artinya ada pernyataan. Yang kedua, faktanya sampai sekarang sejak Nabi tiada, tidak ada lagi Nabi. Ada yang mengaku-ngaku Nabi, tapi tidak bisa membuktikan dirinya seperti Nabi-Nabi yang lain, yaitu mempunyai pengikut, kemudian tidak punya cacat, kemudian bahkan juga membawa kitab suci kalau dia adalah Nabi yang sekaligus rasul, bawa risalah. Nah, jadi kita tidak menemukan itu. Jadi oleh sebab itu terbukti faktualnya bahwa sampai sekarang tidak ada lagi nabi yang muncul setelah Nabi Muhammad. Yang mengaku nabi palsu ada, tapi motifnya adalah untuk melakukan penipuan-penipuan saja kepada manusia. Tapi nabi dalam pengertian nabi sebagai suatu kerja-kerja profetik yang tidak pernah mengharap kepada apapun di dunia ini, itu tidak pernah ada lagi selain daripada Nabi Muhammad. Jadi secara faktual, secara nyata, terbukti bahwa Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah merupakan Khatamun Nabiyyin. Nah, baru kemudian jadi kita tahu bahwa wilayah khusus untuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan wilayah umum para nabi-nabi yang lain dan orang ulama yang lain. Tapi puncaknya wilayah umum pada Nabi Isa. Nah, seperti pembahasan sebelumnya. Jadi dalam wilayah khusus Muhammadiyah Sallallahu Alaihi Wasallam, makam tertinggi adalah milik Khatam Anbiya. Orang yang paling dekat kepadanya dalam alam gaib dan syahadah. Jadi orang yang paling dekat kepada makam ini, ya kepadanya dalam alam gaib dan syahadah. Gaib dan syahadah adalah Amirul Mukminin Ali alaihi salatu wassalam. Jadi jemaah sekalian berbahagia, Ali yang paling dekat kepadanya. Jadi jemaah sekalian, kalau ada mengatakan bahwa ada orang tasawuf atau orang sufi atau irfan berpendapat bahwa Ali lebih utama daripada Nabi, itu pasti tidak pernah membaca buku-buku seperti ini. Karena di dalam buku-buku seperti ini bertebaran kutipan-kutipan bahwa Ali itu adalah di bawahnya Nabi Muhammad. Jadi dikatakan seperti ini bahwa yang paling dekat kepadanya, kata paling dekat itu kan berarti Nabi yang paling atas. Cuma dalam maqam itu, orang yang paling dekat kepada Khatam Nabiyyin ini, di alam gaib dan alam syahadah, di alam terindrai ataupun di dalam batin, itu adalah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Jadi inilah, dan ini yang menyampaikan ini bukan orang Syiah saja, tapi ini para sufi-sufi semua mengatakan seperti itu. Makanya hampir seluruh tarekah itu pasti ujung-ujungnya adalah Imam Ali. Karena dia seakan-akan menjadi tempat untuk masuk kepada Nabi, pintu. Ya. Yang mengungkapkannya ini adalah Ibnu Arabi terutama. Dan Ibnu Arabi itu ya sampai akhir hayatnya orang mengenalnya sebagai Sunni, tidak sebagai Syiah. Walaupun pemikirannya banyak berimplikasi dengan Syiah. Apa sebabnya? Karena siapa saja yang berbicara tentang masalah-masalah wilayah, masalah-masalah batin, itu pasti akan berjumpanya dengan Amirul Mukminin. Ya, makanya cenderung ada yang mengatakan bahwa Syiah itu adalah aliran batiniyah dalam Islam. Dan ini juga tentu kurang benar. Ada juga mengatakan bahwa Syiah itu adalah aliran rasional dalam Islam. Ini juga tentu kurang benar. Kalau aliran rasional, iya, tetapi tidak murni rasional. Kenapa? Karena dia juga penganut aliran batin. Ya, dia sangat-sangat peduli dengan masalah-masalah wilayah batin ini. Jadi bisa kita katakan
bahwa seperti juga yang dilakukan oleh Amirul Mukminin, junjungan mereka, yaitu bahwa orang yang paling dekat kepada Nabi, Khatamun Nabiyyin, adalah Ali di alam gaib dan syahadat. Jadi artinya di tingkat syariat iya, tarekat dan hakikat juga iya. Karena kita sebut syariat ini adalah alam syahadat, tarekat hakikat adalah alam gaib. Karena kan tidak kelihatan ini tarekah hati, batin kita. Jadi makanya Ali lah yang paling dekat. Disebut dengan waliullah ghalib. Wali Allah yang ghalib, yang pantas. Ghalib itu menjadi bahasa Melayu kita nih, ghalib, pada galibnya. Dan penghulu para wali-wali. Jadi seluruh wali-wali pasti mengarah kepada Imam Ali. Seperti tadi kita katakan, di tarekat manapun kita bergabung di Sunni, karena tarekat itu kan banyak di Sunni. Di tarekat manapun kita bergabung di Sunni, pasti ujungnya di atas itu adalah Imam Ali. Ya. Karena memang beliau adalah merupakan pintu untuk masuk kepada Nabi. Sebagaimana juga Nabi pintu untuk masuk kepada Allah. Gitu. Jadi Imam Ali adalah waliullah ghalib dan penghulu para wali-wali. Dia adalah penghulunya para wali-wali. Artinya penghulu para wali, semua wali yang kita bicarakan orientasinya ke sana. Inilah yang dimaksud dengan Ibnu Arabi dengan mengatakan, Ibnu Arabi sesudah menjelaskan kedudukan tinggi Khatam Nabiyyin ini atau Khatam Anbiya ini dalam penciptaan, dia menjelaskan bahwa alam Allah SWT tidak akan menciptakan segala-galanya kalau bukan karena Muhammad sebagai Khatam Anbiya, sehingga bisa dikatakan dia adalah awal di dalam pikiran Tuhan dan akhir di dalam alam materi. Di awal di pikiran Tuhan, di alam gaib, di alam cahaya, tetapi kemudian di alam luar, di alam eksternal, di alam nyata ini dia yang terakhir. Seperti yang kita sering sampaikan, bahwa yang namanya biji itu di awal, tetapi buah di akhir. Ya, walaupun sebetulnya biji hampir sama dengan buah, tapi beda. Biji itu di awal, yang namanya biji itu masih potensi, sedangkan buah itu sudah menjadi buah, sudah aktual namanya. Biji yang sudah aktual itu adalah buah. Dan itu munculnya di akhir. Jadi kita katakan biji itu adalah berada dalam pikiran Tuhan, setelah itu kemudian tumbuh, lahirlah buah. Yang terakhir keluar adalah buah, tetapi yang menyebabkan orang menanam biji, tujuannya adalah untuk memanen buah. Kalau bukan karena buah, biji dan pokok tidak ditanam. Jadi biji dan pokok-pokok itu ditanam untuk buah. Jadi dengan demikian, kalau bukan karena buah, kita tidak menanam pohon. Persis seperti kata Nabi, kata Tuhan, kalau bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan alam semesta. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Jadi penghulu para wali-wali. Ibnu Arabi sesudah menjelaskan kedudukan tinggi Hilang suara Ustadz? ya hilang. Oh, hilang. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf keluar tadi ya, kita masuk lagi. Jadi kita masuk lagi. Jadi kita teruskan tadi. Jadi ini adalah Ibnu Arabi berkata, ini adalah kita kutipkan dari Ibnu Arabi. Ibnu Arabi sesudah menjelaskan kedudukan tinggi Khatamun Nabiyyin atau Khatam Anbiya dalam penciptaan, setelah menegaskan bahwa beliau adalah awal yang ada dalam wujud. Jadi dia adalah awal. Kata zahir di sini bukan zahir dalam konteks, tapi awal yang muncul di dalam wujud. Berkata, maksudnya selain wujud Tuhan. Berkata, jadi dia adalah yang pertama tercipta, yang pertama terwujudkan. Berkata, jadi kata-kata terwujudkan kita sudah bahas tadi sore ya. Ada wujud dan ada terwujudkan atau terwujud.
Ada wujud, ada maujud. Jadi Ibnu Arabi berkata, orang yang paling dekat kepadanya, kepada Nabi Muhammad, dalam hal makam ini ya, makam wilayah khusus, adalah Ali bin Abi Thalib alaihissalam, yang merupakan imamul alam, imamnya seluruh alam, dan sirrul anbiya'i ajma'in, rahasia seluruh nabi, ini tulisan Arabnya. Nih. Wa akrabun nasi ilaihi-nya kepada Muhammad, Nabi. Wa akrabun nasi ilaihi, dan yang paling dekat kepada manusia yang paling dekat kepada Nabi, ya dalam hal makom khusus tadi, adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi yang paling dekat kepada Nabi adalah Ali ibnu Abi Thalib. Ini kata Ibnu Arabi. Ya. Jadi Ibnu Arabi menuliskan seperti ini. Ya. Ali bin Abi Thalib. Jadi wa akrabun nasu ilaihi Ali ibnu Abi Thalib, imamul alami wa sirrul anbiya'i ajma'in. Jadi yang paling dekat manusia, yang paling dekat kepadanya adalah Ali bin Abi Thalib sebagai imamul alam, sebagai imamnya alam. Wasirrul anbiya'i, dan sirnya, rahasia seluruh nabi-nabi. Bisa kita artikan sir di sini adalah intisari daripada nabi-nabi seluruhnya. Jadi intisari nabi-nabi seluruhnya itu adalah juga ada pada Imam Ali. Karenanya dia adalah memiliki posisi kedua setelah Nabi Muhammad kita. Jadi dia memasuki wilayah khusus di bawah posisi daripada maqam Khatamun Nabiyyin. Karena dia adalah penerus maqam Khatamun Nabiyyin ke akhir zaman melalui sulbinya, melalui putra-putranya ke bawah. Ya. Karena kita tahu ya putranya Imam Ali lah yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin, imam-imam sampai ke akhir zaman. Dari Imam Ali lahir Imam Hasan, lahir juga Imam Hussein. Dari Imam Hussein lahir nanti kemudian Imam Ali Zainal Abidin, begitu seterusnya sampai kepada Imam Muhammad Al-Mahdi Al-Muntazar. Jadi jemaah sekalian serbahagia, itu adalah melalui Ali bin Abi Thalib. Dan karena dengan Imamul Alam wasirul anbiya'i ajma'in. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian, ini adalah wilayah khusus, wilayah umum untuk seluruh nabi-nabi yang lain, puncaknya pada Nabi Isa, dan karena juga ulama-ulama juga masuk ke wilayah itu, tapi yang masuk ke wilayah khusus ini hanya tertentu saja, misalnya khusus. Jika kita meninjau pergerakan busur turun, nah kita bicara sebelumnya tentang busur turun, jadi yang baru datang, kita bicara tadinya konsep tentang busur turun. Jadi kalau busur itu seperti ini, ya, busur, ya, busur seperti ini, ya. Nah, ada yang naik, sini ada yang turun, ada yang turun, ya, ya, ini kurang terang tintanya, ya, kita ganti dengan ini. Ini busur turun, ya. Ini busur naik, ya, busur naik. Ini busur naik, ini busur turun. Ya. Ujung busur naik, ujung busur turun. Ya. Jadi jika kita meninjau pergerakan busur turun ini, ya, turun dari arah Allah kepada makhluk, kalian dari arah makhluk kepada Allah. Jadi jika kita meninjau pergerakan busur turun, tingkatan-tingkatan wilayah, maka ia bermula dari makam tertinggi, di atas ke bawah. Khatam wilayah mutlak, khatam wilayah mutlak. Yang paling tinggi dari busur turun ya, tinggi, dari atas ke bawah. Dan turun ke tingkatan-tingkatan yang di bawahnya, yang disebut dengan Quds Lahut. Ya. Tingkatan dalam Quds Lahut hingga memasuki alam Qudsi Jabarut. Quds itu adalah kesucian, Lahut, alam Lahut. Kita tahu bahwa ada alam Lahut, ada alam Jabarut. Ya, ada alam Malakut. Jadi alam kita namanya alam mulk, alam mulki. Di atasnya kita adalah alam Malakut. Bahkan ada yang mengatakan alamnya manusia itu alam mulki terbagi lagi. Alamnya manusia namanya nasut. Ya, di bawahnya nasut kan ada alamnya hewani. Di bawahnya hewani ada nabati gitu. Di bawahnya ada alam mineral, alam maddah. Begitu tingkatan-tingkatannya biasanya.
Jadi ada alam yang paling di bawah, itu adalah alam mata, alam materi, alam benda. Di atasnya ada nabati, alam nabati. Di atasnya adalah hewani, di atasnya lagi adalah alam nasut. Nah, nasut ini transisi dari alam mulki ke alam malakut. Karena nasut atau manusia ini dalam dirinya ada unsur mulki dan ada unsur malakuti. Jadi transisi. Ya, jangan karena manusia bisa bergerak ke atas karena pada dirinya ada unsur malakuti, tapi juga ada unsur mulk. Makanya manusia disebut dengan makhluk Tuhan yang paling sempurna. Kalau malaikat kan hanya makhluk malakuti saja. Sedangkan hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan hanya makhluk mulki saja. Nah, manusia adalah memiliki unsur mulki dan unsur malakuti pada dirinya. Bahkan bisa naik ke atas melewati alam malakut, namanya alam jabarut. Bahkan bisa naik ke atas, yaitu alam lahut. Nah, yang lahut di sini. Itu yang terjadi pada saat Nabi Mi'raj. Jadi Mi'rajnya Nabi itu adalah mencapai derajat lahut, bukan hanya jabarut. Iya, jabarut. Nah, makanya kita lihat dulu sebelum lanjut ini, kita lihat dulu kembali surat An-Najm. Surat An-Najm. Surat 53. Surat Al-Baqarah, surat An-Najm, surat 53 ya ini. Ya. Jadi kita lihat bahwa kita mulai dulu dari sini lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Ma dalla sahibukum. Sahabat kalian yaitu Muhammad, ma dalla, tidak mungkin sesat. Wa ma gawa, dan tidak mungkin juga keliru. Jadi tidak mungkin ada cacat, ada kelirunya. Tidak mungkin sesat, maksudnya salah jalan. Jalan yang ditempuh tidak benar. Bisa juga gawa, keliru. Artinya dia menyangka benar, tapi ternyata salah. Yang namanya keliru kan begitu. Ya, jadi dia menyangka benar, tapi ternyata salah. Kalau ini dia tahu salah, cuma dia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Dhalla namanya. Nah, Nabi Muhammad itu adalah ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Sahibukum di sini adalah Muhammad bin Abdullah, Nabi. Jadi Nabi itu tidak mungkin dhalla dan tidak mungkin gawa. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa. Jadi artinya dia sempurna. Tidak ada cacat pada dirinya. Wa ma yantiqu anil hawa, maka tidak mungkin lagi dia berbicara anil hawa, yang sumbernya dari al-hawa, hawa nafsunya. Jadi dalam pembicaraan Nabi tidak ada yang hawa, tidak ada yang berkaitan dengan subjektivitas kepentingan pribadinya atau kelompoknya. Semuanya datang, semua pembicaranya adalah bersifat objektif, kepentingan kemanusiaan dan ketuhanan. Wa ma yantiqu anil hawa, apa sebabnya? Karena bersumber dari wahyu. In huwa illa wahyun yuha. Cuma sekarang kita sebagai manusia biasa, hawanya dikontradiksikan biasanya dengan akal. Ya, jadi lawannya hawa itu adalah akal. Ya. Orang yang mengikuti hawanya berarti tidak mengikuti akalnya. Itu kita. Tapi kalau Nabi, maka wahyu. Ya, maka wahyu. Apa sebabnya? Wahyu itu adalah ilmu huduri, ilmu yang hadir begitu saja. Dia tiba-tiba datang menyatu dengan diri Nabi, sang Nabi. Jadi wa ma yantiqu anil hawa. Dia tidak berbicara yang sumbernya dari al-hawa. Karena al-hawa ini kan adalah menarik ke bawah, menarik kepada hal-hal yang sifatnya bersifatnya benda-benda materi duniawi. In huwa, kecuali atau tiada lain, huwa dia yang dia bicarakan itu illa, kecuali, atau tiada lain yang dia bicarakan itu illa, kecuali wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Allamahu syadidul quwa, Allah mengajarkan kepadanya melalui disebut dengan syadidul quwa. Syadid itu sangat kuat, sangat ekstrim anunya. Kalau syadid itu sangat-sangat very. Dan al-quwa sangat kuat. Jadi kekuatannya sangat dahsyat. Allamahu syadidul quwah. Kekuatan apa yang dimaksud di sini? Ya, tentu kekuatan pengetahuan, kekuatan ilmu. Ya, kekuatan ilmunya.
Karena diajarkan oleh syadidul quwa, maka tidak mungkin hilang. Ya. Jadi tidak mungkin hilang karena ditanamkan di sana syadidul quwa. Dzu mirratin fastawa. Yang mengajarkan itu yang sudah dengan syadidul quwa, dzu mirratin. Memiliki mirrah, kekuatan. Mirrah ini kita perhatikan, mungkin dari sini lahir bahasa Inggris mirror, karena mirror itu atau cermin kaca itu cepat sekali, coba berdiri di depan kaca langsung muncul bayangannya. Tidak membutuhkan waktu. Begitu kita muncul di depan cermin, langsung bayangan kita ada di cermin juga. Ya, seperti itu. Jadi dzu mirratin fastawa. Kemudian menjadi sempurna ini. Fastawa, lalu kemudian menjadi sempurna. Jadi itulah proses penyempurnaan. Wa huwa bil ufuqil a'la. Dan dia, siapa dia tadi? Syadidul quwah. Bil ufuqil a'la, berada di ufuk yang paling tinggi, al-a'la. Dia berada di ufuk al-a'la. Dia berada di puncak pencapaian. Huwa bil ufuqil a'la. Summa dana, kemudian dana, mendekat. Fatadalla, dia mendekat. Dana itu mendekat, makanya kan dunia artinya dekat, cepat. Summa dana, kemudian dia dekat. Fatadalla, dekat. Kemudian tadalla. Fatadalla di sini diartikan turun, ya. Bisa juga diartikan bahwa dia kemudian menyatu. Dana fatadalla. Karena turun di sini bukan turun dalam pengertian seperti dari gunung ke bawah, tapi lebih kepada turun dalam pengertian masuk ke dalam wilayah duniawi. Karena Nabi ini kan tadi kita katakan manusia ini separuh berada di alam nasut atau di alam mulki, separuhnya lagi berada di alam malakuti. Manusia itu terbagi dua bagiannya. Badannya, tubuhnya itu adalah alam mulki, sedangkan jiwanya alam malakut. Fakana qaba qausaini au adna. Lalu kemudian karena dia mendekat, fakana qaba. Maka dia berada pada posisi qaba, seukuran qausaini. Qausaini itu adalah jarak dua ujung busur panah. Au adna, atau lebih dekat. Nah, nanti di buku itu tadi kita bahas bahwa yang namanya qaba qausain ini adalah makamnya Isa, makam Isawi namanya. Ya, Isawi. Sedangkan makam Muhammadi ada di sini, adna. Jadi ini yang disebut tadi dengan wilayah umum, ini wilayah khusus. Ya, adna lebih dekat lagi. Ya, kalau ini adalah wilayah umum. Qaba qausaini itu adalah wilayah umum. Karena masih berjarak antara dua busur panah. Kalau di sini adna, berarti kan tidak ada jarak lagi. Artinya ini lebih sempurna daripada ini. Karena adna itu lebih dekat lagi, berarti kan lebih dekat. Jadi fakana qaba qausaini dari sini diuraikan oleh Ibnu Arabi dan yang lain bahwa makam wilayah itu ada dua macam. Ada wali secara umum, Nabi Isa puncaknya di sini, dan ulama-ulama yang wara, yang menjadi warasatul anbiya adalah berada di posisi ini. Tetapi yang ini hanya dimiliki oleh makam khusus, wilayah khusus, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling dekat lagi di situ adalah Imam Ali tadi. Tadi disebutkan dengan akrabun nasi ilaihi Ali bin Abi Thalib. Yang paling dekat kepada makamnya Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, itu tadi. Yang sebagai Imamul Alam dan Sirrul Anbiya'i Ajma'in. Nah, setelah itu kemudian terjadilah proses fa'auha ila abdihi ma'auha. Terjadilah proses pewahyuan. Wahyu itu pemenyatuan. Wahyu kemudian terjadi ila abdihi. Tetapi supaya kita jangan terjebak kepada gulu ataukah kepada mengangkat Nabi lebih daripada proporsinya sebagai Nabi, maka dipertegaskan di sini ila abdihi, kepada hambanya. Jadi dia adalah hamba, ila abdihi. Jadi dia adalah abd. Ini abdi, hamba. Makanya kalau kita bersyahadat wasyhadu anna Muhammadan abduhu, dari sini abduhu. Jangan diganti menjadi ibnuhu. Ya, jadi kalau di tempat lain kan ikhwan kita Kristiani menggantinya dengan kata-kata ibnuhu. Ya. Fa'auha ila abdihi ma auha. Lalu dia mewahyukan kepada hambanya. Jadi artinya proses pewahyuan ini terjadi ketika
sudah sampai pada tingkat hamba. Jadi artinya hamba itu sang nabi sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Nah tadi au adna. Nah, dia mencapai derajat abad yang sungguhnya, ila abdihi ma auha. Capai derajat hamba dan kemudian diwahyukan apa yang ingin diwahyukan. Maka dabal fuadu ma ra'a. Hatinya, jiwanya Nabi itu bersih, tidak mungkin mendustakan apa yang dilihatnya. Maka dabal fuadu ma ra'a. Ini yang kita sebut tadi dengan maqam syahadah, kesaksian. Jadi ketika tidak mungkin kadabal fuadu, fuadnya itu mendustakan, kan berarti dia mencapai maqam syahadah, menyaksikan. Kalau kita kan masih kadabal fuad kita masih mendustakan. Kata mendustakan di sini artinya menolak, ya, tirainya masih ada. Jadi fuad kita sebetulnya masih mendustakan. Kenapa? Karena fuad kita belum merindukan sepenuhnya wujud sejati itu. Terus terang kalau kita mau jujur, ya kita masih merindukan hal-hal yang sifatnya duniawi, dan itu kemudian menjadi semacam kekuatan rejeksi, penolak terhadap makam yang seperti tadi. Minimal makam qaba qausaini ini. Ya, kita tidak mampu sampai ke sana. Kalau Nabi tidak mungkin, maka dabal fuadu ma ra'a. Tidak mungkin lagi mendustakan apa yang ra'a, dilihat apa? Hatinya. Apa yang dilihat oleh hatinya. Karena kalau menyaksikan mata, ya nggak perlu ini ayat. Kita juga senantiasa menyaksikan dengan mata, dan kita tidak mungkin mengatakan pohon itu sebagai hewan. Kalau kita lihat pohon, kita katakan pohon, pokok. Afatumarunahu ala mayara. Afatumarunahu. Apakah kalian masih menyaksikan, masih ingin menolak, membantah ala mayara, apa yang disaksikan oleh jiwanya Nabi. Ya, jadi kata menyaksikan itu kan, ingat, ya, menyaksikan itu adalah, atau melihat itu adalah menyatunya antara yang melihat dan dilihat. Itu namanya proses penglihatan atau penyaksian. Jadi afatumarunahu ala mayara, apakah kalian masih membantahnya, masih menolak apa yang dilihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh, dia Nabi itu ra'ahu, benar-benar menyaksikan. Di walaqad ra'ahu, dia benar-benar menyaksikan. Nazlatan ukhra. Nazlatan ukhra. Kata-kata nazlatan ukhra ini kehadiran di yang lain. Ya, nazlah itu adalah secara bahasa turun dari kata nazala. Jadi artinya bahwa kehadiran itu dia saksikan. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Ya, ada yang mengatakan melihat Jibril. Ya, seperti dalam terjemahan ini melihat Jibril. Walaupun di sini sebenarnya ada kata Jibril. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan dia benar-benar melihatnya nazlatan ukhra. Kita sebutnya dengan pada makam yang terakhir, ukhra. Pada makam puncak. Nazlatan ukhra. Ya. Kemudian inda sidratil muntaha, di manakah dia menyaksikan ini? Makanya kita artikan ini lebih cocoknya pada makam yang di atas, makam puncak yang bisa dicapai oleh para nabi-nabi yang lain. Yang nanti Nabi Muhammad kita melewatinya ini, karena dia kan adna. Ya. Jadi yang lain itu adalah nazlatan ukhra, tapi Nabi nanti tidak. Nah, nazlatan ukhra itu hanya sampai sidratul muntaha. Inda sidratil muntaha. Inda di sisi sidratil muntaha. Ini puncak yang dicapai oleh nabi-nabi yang lain, yang puncaknya tadi pada makam Isa, Nabi Isa itu adalah sidratil muntaha. Sedangkan Nabi ke atas. Nah, kita lihat indaha jannatul ma'wa. Ini juga kita bisa capai manusia lain. Disitulah yang disebut dengan jannatul ma'wa. Indaha, di sisi sidratul muntaha ini, atau yang disebut dengan nazlatan ukhra di sini, adalah jannatul ma'wa, surga tempat tinggal kita. Makanya ketika berbicara tentang jannatul ma'wa di surat Az-Zumar, itu menggunakan juga kata hawa harus ditolak. Di dalam surat Az-Zumar, Az-Zumar, An-Naziat, Allah berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih. Ingat, wa amma man khafa maqama rabbih. Dan siapa yang takut kepada makam Tuhannya. Ya, supaya ini tidak bubar, kita buka Al-Quran yang lain ya. Kita buka Al-Quran yang lain sini. Kita buka Al-Quran yang lain. Ya. Surat An-Naziat. Ya. Surat 70. Surat ya 78, 9, 9 ya.
pakai terjemahannya. Jadi di ayat 40 di bawah sini ya. 40 ini dia. Bapak sekalian bisa lihat di sini dan tidak terlalu kecil, wa amma man khafa. Wa amma man khafa, dan adapun orang-orang yang khafa, takut maqam rabbi, maksudnya takut maqam Tuhan, takut tidak mencapai maqam Tuhannya, maqam rabbi. Apa yang dilakukan orang yang ingin mencapai maqam Tuhannya, artinya takut tidak mencapai maqam Tuhannya berarti ingin mencapai maqam itu. Caranya ialah wa nahan nafs anil hawa. Ini nahan nafs anil hawa. Nafsnya ditahan. Ya. Campur tangan nafsnya nafsnya dipelihara anil hawa, dari campur tangan hawa. Jadi dirinya itu dipelihara, naha itu ditahan, dipagari. Dipagari dari mana? Dari intervensi dari al-hawa, anil hawa. Ini sama tulisannya tadi. Wa ma yantiqu anil hawa tadi Nabi. Ya, ini adalah wa nahan nafs anil hawa. Baru fa innal jannata hiyal ma'wa. Ini Bapak perhatikan. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Kata al-jannah di sini hiyal ma'wa, ini sama tadi. Ya, ini lihat. Indah jannatul ma'wa, ini jannatul ma'wa. Di sini sebutnya ya, di sini tadi disebutnya al-jannah hiyal ma'wa. Sungguhnya sorga lah hiyal ma'wa, yang ditempatinya, hiyal ma'wa. Siapa tadi? Yaitu wa nahan nafs anil hawa. Yang mampu membentengi nafsnya dari campur tangan ataukah dari kepungan hawa nafsunya. Jadi indah jannatul ma'wa. Itu kita sebut tadi dengan wilayah umum. Nah, iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Di puncaknya lagi itu masih bagi sebagian orang itu masih terselimut, masih tertutup. Yaghsha itu masih terhijab. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. As-sidra itu masih tertutup oleh apa yang menutupinya. Ya, yaghsha itu adalah menutup. Kalau kita membaca misalnya malam, walaili idza yaghsha, itu malam itu menutup. Ya. Wan nahari idza tajalla walaili idza yaghshaha, kan begitu. Jadi kalau malam itu menutup yaghsha. Ya. Jadi yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika as-sidra itu masih ditutupi oleh apa yang menutupinya. Tetapi mazagal basar wa ma tagha. Tetapi Nabi sendiri, Muhammad ini ceritanya, mazagal basar, basirahnya, penglihatannya itu zagah, tidak mungkin lagi zagah. Ya, zagah dari kata zaigun. Ingat doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Famal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha. Itu kata-kata zaigun ada di surat Al-Imran ayat 7 dan 8. Ya Rabbana la tuzigh qulubana. Ini zaga. Nabi itu tidak zaga lagi, basara di sini basirahnya. Wa ma tagha, dan tidak mungkin ada tagha. Ya. Apa tagha itu masih ada ekonya, enggak mungkin. Kata tagha itu tidak mungkin Nabi ada subjektifnya, sifat subjektifnya. Sikap egonya, sikap ananianya. Tidak mungkin. Jadi mazagal basaru wa ma tagha. Jadi tidak mungkin dia zaga, tidak mungkin dia tagha. Apanya? Basirahnya, basarah. Ya. Sehingga laqad ra'a, baru kemudian sungguh dia melihat. Ini menunjukkan bahwa Nabi lebih di atas. Sampai kalau menurut riwayat-riwayat yang kita dapatkan, bahkan Jibril sendiri tidak mampu lagi sampai di sana. Yang sampai di sana adalah laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Dialah sang Nabi, ra'a, dia sang Nabi yang mencapai derajat itu yang disebut dengan al-kubra. Ya. Laqad ra'a min ayati rabbil kubra. Jadi dia telah menyaksikan ayat-ayat Tuhannya yang besar. Ya. Bukan lagi hanya sekedar ayat, tetapi ayati rabbil kubra. Jadi ini kan adalah rahasia terbesar. Kenapa ayat-ayatnya yang kubra? Kalau di tempat lain kan cuma dikatakan ayat saja. La ayatin ulil albab misalnya. Wa min ayati. Tapi ini adalah disebut ayati rabbil kubra. Kata kubra itu yang paling besar. Yang paling besar itu paling puncak. Kenapa paling besar? Karena kalau sampai di sini berarti telah meliputi segala-galanya. Itulah sebabnya makamnya Nabi Khatamun Nabiin tadi adalah makam yang meliputi segala-galanya. Makanya juga yang paling dekat kepadanya Imam Ali disebut dengan Imamul Alam. Ya, wasirrul anbiya'i ajmain. Seperti itu tadi tulisannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, itu adalah penjelasan dari buku ini tadi. Ya. Nah, jadi wa aqrabun nasi ilaihi Ali bin Abi Thalib.
Jadi manusia yang paling dekat kepadanya adalah Ali bin Abi Thalib, Imamul Alami wasirrul anbiya yajma'in. Imamnya seluruh alam dan rahasianya para nabi-nabi seluruhnya. Seperti itu. Jika kita meninjau pergerakan busur turun, tingkatan-tingkatan wilayah, maka ia bermula dari makam tertinggi tadi kita sudah lihat. Khatam wilayah mutlak. Dan turun ke tingkatan-tingkatan dalam Quds Lahut hingga memasuki alam Quds Jabarut. Ya, Quds itu adalah suci. Alam suci yang Lahut dan di bawahnya ada Jabarut. Ya. Ini dari apa? Dari busur turun. Busur turun kan dari atas ke bawah. Nah, kalau dari bawah ke atas tentu dari Jabarut dulu baru Lahut. Dan roh yang merupakan makam Isawi. Jadi ini makam Isawi adalah roh karena berkali-kali dikatakan fa'ayyadnahu biruhil qudus. Dan roh yang merupakan makam Isawi alaihissalam. Makam ini adalah puncak dan akhir wilayah umum. Puncaknya dan akhir wilayah umum. Itu makam Isawi, makam wilayah umum. Ya. Jadi makam ini adalah makam tertinggi. Ingat tadi surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi makam ini adalah puncak dan akhir wilayah umum. Lebih di bawah dari itu, di bawahnya puncak ini meliputi kaum mukminin. Karena di atas tadi ini kan adalah wilayahnya Nabi Isa dan nabi-nabi Bani Israel. Di bawahnya adalah meliputi kaum mukminin. Jadi mukminin ini adalah orang yang mulia. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan bahwa kalau orang mukmin datang kepada Muhammad, ucapkanlah salam secara khusus kepadanya. Nah, jemaah sekalian, siapakah mukmin yang dimaksud? Ingat, mukmin yang dimaksud itu tentu yang masuk di dalam kategori innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Itu meliputi kaum mukminin. Wilayah mukmin sendiri berbeda-beda. Kita semuanya berbeda-beda. Wilayah mukmin sendiri berbeda-beda. Dan baginda Isa alaihissalatu wassalam atau Hadrat Isa alaihissalatu wassalam paling terkemuka dan merupakan khatam di dalam wilayah ini. Jadi dalam wilayah umum ini puncaknya adalah Nabi Isa. Setelah wilayah umum selesai, bermula wilayah khusus. Ya, gitu. Jadi setelah wilayah umum selesai dan selesainya pada Nabi Isa, bermula wilayah khusus. Dan wilayah khusus itu adalah wilayahnya Nabi Muhammad SAW dan yang paling dekat akrabun nas ilahi adalah Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana Ali alaihissalam adalah awal penghimpun dan khatam mereka. Jadi makamnya Imam Ali itu awal karena dia masuk dalam wilayah khusus. Ya, dia di bawahnya Nabi tadi. Ibnu Arabi menyebut ya baginda Isa sebagai khatam wilayah umum. Jadi Ibnu Arabi menyebut ini kata Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi di dalam menjelaskan tadi ayat-ayat yang kita baca dalam surat An-Najm itu menyebutkan bahwa ya Nabi Isa adalah merupakan khatam wilayah umum. Jadi wilayah umum. Ya, khatamnya penutupnya adalah Nabi Isa. Dan Imam Mahdi alaihissalam sebagai khatam wilayah khusus. Ya. Jadi kalau Nabi Isa itu adalah khatam wilayah umum dan kemudian khatam wilayah khusus dari Nabi dan paling dekat kepadanya kemudian Ali dan terusnya sampai kepada Imam Mahdi, itu wilayah khusus semuanya, maka kemudian bisa dimengerti kalau nanti di akhir zaman akan datang Nabi Isa dan akan datang Imam Mahdi, dan Nabi Isa sebagai pemilik khatam wilayah umum dia akan berimam, bermakmum kepada Imam Mahdi. Ya, begitu dia datang untuk menggenapi, untuk menjelaskan kepada manusia tentang posisi Imam Mahdi alaihissalam. Jadi, kita ulangi lagi, pada wilayah ini Ibnu Arabi menyebut bahwa Nabi Isa itu sebagai khatam wilayah umum, penutupnya wilayah umum. Sedangkan penutupnya wilayah khusus adalah Imam Mahdi. Ya, sama-sama tidak punya anak ini. Nabi Isa sendiri, Imam Mahdi sendiri. Nabi Isa diangkat, Imam Mahdi juga diangkat. Ya. Dan sama-sama di akhir zaman juga adalah turun. Dan bahkan kita tahu Imam Mahdi juga ini adalah keturunan daripada murid Nabi Isa. Ya. Jadi begitulah khatam wilayah khusus. Ya. Di sini kita tidak boleh berprasangka bahwa wilayah Imam Mahdi alaihissalam mengikut pada wilayah Hadrat Isa. Ya, kita sudah sampaikan
bahwa Nabi Imam Mahdi tidak mengikut pada Isa. Kenapa? Karena beda kan? Karena Imam Mahdi tadi berada pada wilayah khusus, sedangkan Nabi Isa berada pada wilayah umum. Puncak wilayah umum adalah maksudnya bukan puncak, khatamnya, penutup wilayah umum ya sekaligus puncak kalau untuk Nabi Isa. Dan di sini adalah merupakan khatam penutup wilayah khusus, puncaknya di sini adalah Nabi Muhammad, adalah Imam Mahdi alaihissalam. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa wilayah Imam Mahdi mengikut pada wilayah Isa, maksudnya Isa nanti di akhir zaman menjadi nabi utama, lalu Imam Mahdi mengikut, itu terbalik. Kacau penalarannya. Kenapa? Karena khatamun nabiat Nabi Muhammad. Tentu Nabi Isa datang untuk menjelaskan, untuk mendukung tentang kenabian Muhammad. Ya, dan itu kita sudah bahas di dalam surat Al-Imran ayat 81 ketika Allah SWT mengambil janji dari seluruh para nabi-nabi, yaitu wahai nabi, nanti kalau ada nabi di belakang kalian yang datang meneruskan ajaran kalian, apa kalian siap beriman dan menolongnya? Mereka semuanya mengatakan siap beriman dan menolongnya. Tentu yang paling jelas Nabi Isa sebagai nabi terakhir sebelum Nabi Muhammad. Dia akan datang dan memang diangkat. Belakangan nanti dia akan datang untuk beriman dan menolong. Khatamun Nabiyyin yang pelaksana tugasnya terakhir dilakukan oleh cucunya bernama Al-Mahdi Al-Muntazar alaihissalam. Jadi kita sudah lihat. Jadi ulangi lagi, kita tidak boleh berpikir bahwa wilayah Mahdi mengikut ataukah menjadi pengikut pada wilayah Nabi Isa. Apa sebabnya? Karena makam wilayah kuliah Muhammadiyah dan aulia Muhammadi, yakni maksumin alaihim salatu wassalam, adalah makam au adna. Ingat tadi ini, au adna. Masuk makam adna, yaitu makam khusus. Au adna, ini kata-kata au adna. Jadi masuk pada kata-kata ini, au adna. Sementara makam Hadrat Isa, makam Nabi Baginda Isa atau Sayyidina Isa alaihissalam adalah makam Qaba Qausaini. Jadi makamnya adalah Qaba Qausaini. Makamnya Qaba Qausaini. Jadi di atas adalah au adna, yang di bawah adalah Qaba Qausaini tadi. Ingat tadi, yang pertama tadi Qaba Qausaini, baru au adna. Yang dalam suatu pendekatan disebut wilayah umum, ya. Dan dalam berhadapan dengan wilayah khusus Muhammadiyah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wilayah khusus dan wilayah umum, serta dalam pengungkapan lain disebut dengan wilayah mutlak. Jadi wilayah khusus ini disebut dengan wilayah mutlak. Nama lainnya wilayah mutlak karena tidak boleh tidak. Dan hanya artinya mutlak itu hanya mereka yang bisa mencapai derajat itu. Menurut sebagian pembesar ahli irfan, akhir perjalanan tingkatan wilayah Isawi adalah akal pertama. Ini kalau versi filsafat terutama seperti Ibnu Sina punya. Jadi menurut sebagian pembesar ahli irfan, akhir perjalanan tingkat wilayah Isawi adalah akal pertama. Hanya sampai di akal pertama, tidak sampai di akal mustafat. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, mudah-mudahan bisa dimengerti itu ya tentang wilayah umum dan wilayah khusus. Sehingga kita bisa mengerti, karena di akhir zaman nantinya kan ini ada dua nih yang akan datang. Karena Nabi Isa itu diangkat, Nabi Imam Mahdi juga diangkat. Dan saudara-saudara kita orang Kristiani juga percaya bahwa di akhir zaman Nabi Isa akan datang lagi. Ya. Kalau versi mereka, Yesus akan datang untuk menegakkan kembali kerajaan surgawi. Itu kan mirip dengan kita. Imam Mahdi datang untuk menegakkan keadilan, sebagaimana sebelumnya diisi dengan kezaliman. Ya. Kalau versi Kristiani datang untuk menegakkan kerajaan surgawi. Dan orang Kristen juga, orang Nasrani juga percaya kalau saat sekarang juga saatnya sudah semakin dekat akan kedatangan Isa kembali untuk menegakkan kerajaan surgawi itu. Syekh Qunawi mengatakan wilayah Mahdi al-Mau'ud. Mau'ud itu artinya yang dijanjikan. Imam Mahdi yang dijanjikan alaihissalam itu dari sisi penisbatannya kepada al-haq Allah SWT dan Rasulnya SAW disebutnya sebagai Khalifatullah. Jadi Imam Mahdi adalah khalifah, makam khalifah terakhir. Dia adalah khalifah terakhir. Dia inilah yang pertama dan terakhir dibicarakan di dalam
Surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika itu berbicara tentang Adam, tetapi orientasi akhir daripada yang dimaksud Allah dengan khalifah di situ adalah Imam Mahdi. Ya. Jadi Syekh Kunai mengatakan wilayah Mahdi al-Maut itu adalah dari sisi penisbahannya kepada Allah SWT dan Rasulnya disebut dengan khalifatullah, khalifah Allah. Ya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Saya akan mengangkat di muka bumi ini khalifah. Nah, khalifah yang sungguhnya nanti itu karena akan mencakup seluruh bumi adalah Imam Mahdi. Kita tahu bahwa para nabi-nabi sebelumnya itu kan bumi belum terkoneksi satu sama lain. Masih terpisah dengan jarak yang jauh dan alat-alat komunikasi tidak ada, alat transportasi tidak ada. Kenapa? Karena jalan-jalan belum memadai dan sebagainya. Itu masih berjauhan. Kejadian di suatu tempat, seperti misalnya kejadian di Mekah, nanti kita terima di Indonesia setelah 4 bulan kemudian, setelah jemaah haji pulang. Ya. Jadi dulu itu di Asia Tenggara, kalau ada jemaah haji berangkat ke Mekah, itu biasa 4 bulan sampai 6 bulan lamanya. Kalau ada yang meninggal di sana, ya kita tahu kalau meninggalnya setelah mereka pulang. Begitu kita jemput di pelabuhan, di tempat kapal laut, tungguin, kenapa tidak datang ini ayah saya atau siapa? Baru cuma mengatakan dia meninggal dunia di sana. Seperti itu. Nah, baru kita tahu. Sekarang real time kita tahu. Jadi kejadian sudah real time. Jadi artinya sekarang seluruh bagian-bagian dunia itu terkoneksi. Ya, sudah terkoneksi. Dan terkoneksinya bukan melalui alat transportasi atau alat yang lain, tetapi melalui alat komunikasi. Jadi yang menyatukan kita sekarang bukan jalan-jalan, ya bukan pesawat-pesawat lagi, tetapi sinyal. Yang penting ada sinyal, dia akan terkomunikasi. Dan nanti 5-10 tahun ke depan, boleh dikatakan tidak ada lagi wilayah di muka bumi ini yang akan mengalami ketiadaan signal ataukah sinyal internet. Apa sebabnya? Sangat mungkin nanti pada generasi 6, G6 itu 6G ataukah generasi ke-6 itu nanti sangat mungkin sudah menggunakan satelit langsung ke wilayah di muka bumi ini, sehingga otomatis tidak lagi memungkinkan terjadinya apa yang disebut dengan blank spot. Ya, jadi tidak mungkin ada spot atau wilayah yang blank, yang kosong dari signal. Termasuk di pulau-pulau terpencil. Kenapa? Karena menggunakan. Nah, jadi artinya jemaah sekalian, pada saat itu terkoneksi satu sama lain. Sehingga kemudian pemerintahan tunggal dimungkinkan karena akan terkoneksi dengan seluruh dunia. Makanya sudah kan khalifatullah fil ardi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan di bumi itu khalifah, dan kata khalifah itu tunggal. Ya, bukan jamak. Ia tidak memberikan perantara serta memandangnya wilayah mutlak. Ya, jadi disebut dengan wilayah mutlak. Ia dalam hal ini berkata, Kunawi. Dan ini menyalahi khilafah Mahdi alaihissalam. Sesungguhnya Rasulullah tidak menambahkan khilafahnya kepadanya, bahkan menamakannya khalifatullah. Jadi bukan khalifahnya Rasulullah. Ya. Kenapa? Khalifahnya Allah. Jadi dia adalah khalifatullah, bukan khalifahnya Rasulullah. Apa sebabnya? Ya, memang Allah SWT mengutus Rasul Muhammad sebetulnya dalam rangka supaya nanti di ujung mata rantai sulbinya itu kemudian lahir dan disebut dengan Al-Mahdi Al-Muntazar ataukah Al-Ma'ud itu. Ya, jadi dia tidak disebutkan dengan Khalifatul Rasul, tetapi disebutnya dengan Khalifatullahi. Artinya Rasul sendiri menyebut begitu, ya. Bukan khalifahku tetapi khalifah Allah. Jadi dia adalah khalifah Allah SWT. Beliau bersabda, Nabi maksudnya bersabda, dikutip ini Syekh Nabi, maka sungguhnya di dalamnya khalifatullah mahdiyin. Kemudian berkata, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Ini kita bisa dapatkan hadis ini di Sunan Abu Daud, ini bagian Al-Mahdi belakang. Ya.
Ini ada di Sunan Abu Daud dan para ahli tahqiq hadis mengatakan ini adalah sahih. Jadi sungguhnya di dalamnya ada Khalifatullah Mahdiyin, kemudian berkata dia akan memenuhi bumi. Maksudnya berkata si Nabi meneruskan sabdanya, dia akan datang memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hal ini menyampaikan keumuman khilafahnya Mahdi alaihissalam dan hukumnya serta sebagai khalifah Tuhan tanpa perantara. Ya, tanpa perantara. Nah, jadi jemaah sekalian, sampai di sini selesai kita punya pembahasan tentang wilayah, dan berikutnya nanti kita bicara tentang imamah. Jadi pembicaraannya akan datang insya Allah imamah. Hari ini kita selesai masalah wilayah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Ustaz, keluar sikit daripada Silakan. tajuk tadi. Saat seruan panggilan diri kamu dalam ayat mubahalah untuk kita, untuk nafs atau diri tadi pertahankan hadapi tentangan terhadap kebenaran wilayahnya, maka apakah di akhir zaman panggilan azan maknawi daripada Imam Mahdi tadi akan tersentuh oleh nafs-nafs dalam diri-diri Muhammad hakiki kita tadi? Barakallahu fi afwan. Keluar Ustadz ya Pak. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tadi, jadi mohon maaf kepada Pak Nur, minta tolong di Pak Nur, silakan Pak, diulangi lagi karena tadi ternyata saya keluar. Ya, afwan, barakallahu fiik, azim. Kita semua dah tahu bahawa dalam ayat mubahalah ada seruan panggilan diri kamu, sehingga apakah dalam konteks yang sama untuk mempertahankan kebenaran wilayahnya ini sampai ke akhir zaman bila munculnya Ahmadi, bahawa saat beliau mengazankan secara maknawi ke dalam jiwa-jiwa relung hati terdalam kita tadi, maka Muhammad hakiki itu akan menyahut seruan tersebut. Barakallahu fi afwan. Baik, terima kasih banyak jemaah sekalian berbahagia, terutama kepada Pak Nur yang bertanya. Jadi kita tahu bahwa pada saat ayat mubahalah dalam surat Al-Imran itu, Nabi memanggil orang-orang pemimpin Nasrani dari Najran itu dengan kata-kata anfusana wa anfusakum, nisa'ana wa nisa'akum. Nah, jadi jemaah sekalian, pada saat berbicara tentang anfusana itu, semua riwayat menjelaskan adalah diri kami. Di situ adalah Ali, Imam Ali. Ya, anfusana wa anfusakum. Datangkanlah diri kami dan diri kalian. Jadi maksudnya diri kalian yang mewakili kaum Nasrani Najran yang yang diajak mubahalah oleh Nabi setelah berbicara tentang masalah ketuhanan Nabi Isa itu. Lalu kemudian Nabi mengatakan anfusana. Pada saat Nabi mengatakan anfusana, ya anfusana itu adalah dirinya dan Ali. Ya, jadi Ali yang dimaksud dengan anfusana. Ketika berbicara tentang Nisa anak, itu adalah berbicara tentang Fatimah. Jadi begitu. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi dari situ kita lihat seperti tadi bahwa penyebutan dalam mubahalah itu Imam Ali satu paket dengan Nabi. Seperti tadi pembahasan Ibnu Arabi bahwa ternyata memang Imam Ali ini masuk dalam kategori maqam wilayah khusus tadi. Dia paling dekat kepada puncak daripada khatamun nabiin, sekaligus puncak daripada puncak daripada maqam wilayah khusus itu, yaitu Nabi. Yang paling dekat tadi kepadanya adalah Imam Ali, akrabun nasi ilahi Ali bin Abi Thalib tadi. Yang paling dekat kepadanya dari kalangan manusia adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa tadi disebut dengan anfusana? Nah, jemaah sekalian berbahagia, dan ini akan berketurunan ke bawah sampai kepada Imam Mahdi Al-Muntazar. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa
Imam Mahdi Al-Muntazar atau Al-Ma'ud itu adalah merupakan perwujudan baru daripada Nabi dan Imam Ali di akhir zaman untuk untuk menegakkan tadi keadilan dan melaksanakan apa yang Allah katakan, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi itu khalifah, karena yang berbicara itu adalah Allah. Ini ja'ilun fil ardi, aku akan menjadikan di muka bumi, akunya adalah Allah. Maka disebutlah khalifatullah, karena ini aku, kata Allah, ja'ilun fil ardi, akan mengangkat di muka bumi khalifah. Berarti khalifah itu adalah khalifatullah, ya, khalifahnya Allah SWT. Nah, sehingga jemaah sekalian berbahagia, kita semuanya, kalau kita ingin menyatu dengan Nabi, seperti mana tadi disebutkan anfusana, ya harusnya kita menyatu dengan yang sekarang ini adalah imam zaman, dan yang kedua dengan menyatu dengan imam zaman, kita akan menyatu ke atas melalui para imam sebelumnya, sampai kepada Imam Ali dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu. Walaupun kita tidak bisa sampai secara sempurna ke sana secara mutlak, tetapi itulah yang menjadi jalan kita sekarang. Tidak ada lagi jalan lain. Jalan selain itu akan membawa kita kepada kesesatan. Bahkan menurut riwayat tadi, Nabi Isa nanti datang itu juga dalam rangka membenarkan jalannya seluruh manusia, terutama yang selama ini menjadikan beliau sebagai ikon ketuhanan, menjadikan Nabi Isa sebagai ikon keagamaan. Jadi yang menjadikan Nabi Isa alaihissalam sebagai ikon keagamaan, yaitu dari kaum Kristiani, baik dari Katolik ataukah Kristen Timur ataupun Barat, ataupun Katolik Anglikan ataupun Katolik Roma, ataupun Protestan dan sebagainya, semuanya kan mereka mengakui tentang ketokohan ataukah figuritas daripada Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa datang kepada mereka, untuk membuat mereka semuanya kembali untuk berwilayah kepada pemilik wilayah khusus tadi, yang merupakan akhir daripada daripada wilayah akhir dari wilayah khusus, yang permulaannya setelah Nabi adalah Imam Ali tadi. Seperti itu. Dengan demikian jemaah sekalian saya berbahagia, ini memberikan salam kepada imam zaman, membaca doa faraj untuknya juga, ini adalah satu hal yang sangat penting. Jadi kalau bisa setiap pagi kita bangun atau kita habis salat subuh, memberikan salam kepadanya. Assalamualaikum ya sahibal asri waz zaman. Assalamualaikum ya khalifatar rahmaniyat. Khalifatar rahman. Khalifah Allah maksudnya. Assalamualaikum ya syarikal Quran. Kan begitu salamnya. Jadi yang pertama adalah Assalamualaikum ya sahibal asri waz zaman. Kedua, Assalamualaikum ya khalifatar rahman. Yang ketiga, Assalamualaikum ya syarikal Quran. Syarikal Quran itu artinya sekutunya Al-Quran. Pasangannya syarikat. Syarikat Al-Quran. Assalamualaikum ya sayyidina wa maulana ya sahibal asri waz zaman wa rahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam kepadanya. Kalau bisa kita lakukan setiap pagi. Jadi setelah kita salat, yang pertama kita salami adalah beliau alaihissalam. Atau kita baca doa faraj misalnya, Allahumma kun liwali kal hujjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi, dan seterusnya. Jadi Allahumma kun liwali kal hujjati ibnil Hasan, salawatuka alaihi wa ala abai fi hadis sa'a wa fi kulli sa'a waliyan wa hafidh wa qaidan nasir wa dalil wa aina. Ya, dan seterusnya, hatta tuskinahu ardaka tau'an wa tumatti'ahu fiha tawila. Dan kita minta supaya Allah akan mendatangkan beliau untuk menenteramkan kehidupan di muka bumi. Tumatti'ahu fiha tawila, supaya mereka memberikan semacam ketenangan kepada manusia dalam masa yang panjang. Seperti itu. Jadi ini sebetulnya adalah membicarakan tentang pentingnya kita keterikatan emosional, keterikatan psikologis antara kita dengan Imam Mahdi. Karena keterikatan kita secara psikologis dengan Imam Mahdi, hakikatnya adalah keterikatan kita kepada para a'immah, dan juga terutama kepada Imam Ali dan Nabi Muhammad kita. Dan keterikatan kepada Imam Ali dan Nabi Muhammad
adalah hakikatnya adalah keterikatan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Nah, inilah sebetulnya adalah core, inti daripada keberagamaan samawi. Jadi inti keberagamaan samawi ada di sini, yaitu tentang pembahasan wilayah umum dan wilayah khusus. Terima kasih banyak, Pak. Yang lain lagi? Ya, Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Selamat bergabung buat Pak Nazir dari Singapura. Dari tadi juga saya lihat, oh ini jamaah baru ternyata Ustadz. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter informasinya kepada Pak Nasir yang baru bergabung dengan kami. Kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan bik. Semoga senantiasa hadir untuk memberkahi majelis kami di tempat ini. Semoga juga Pak Nasir selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Kita di sini adalah belajar bersama-sama untuk coba memahami dan mengenal Allah SWT dalam pengertiannya sesungguhnya. Ya, saya mau ya silakan. Ya. Saya perhatikan sejak dari pertama kita belajar Miskat Irfani ini, selalu yang dibahas adalah kausa ini. Selalu 2 busur panah Ustadz ya, baik yang naik ataupun yang turun. Pertanyaan saya, apakah ini maksudnya ada hadis Rasulullah, ajarkanlah kepada anakmu berenang, berkuda, dan salah satunya memanah. Apakah maksudnya Rasulullah ini memanah dalam benar-benar memanah atau memanah dalam arti belajarlah filsafat Ustadz? Karena dalam belajar filsafat saya perhatikan irfan, bukan filsafat, irfan. Dalam belajar irfan ini selalu ada kata-kata kausa ini, 2 busur panah dari awal sampai malam ini pun selalu dibahas bahwa tentang 2 busur panah itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, terima kasih banyak Bu Dokter. Jadi kita sampaikan bahwa antara filsafat atau hikmah dengan irfan ini hampir sama. Kalau filsafat atau hikmah tadi lebih umum, yaitu hanya membuktikan bahwa Tuhan, wujud itu cuma satu. Jadi kalau hikmah atau filsafat itu berargumentasi dengan segala macam argumen. Pokoknya tidak ada lagi argumen lain yang bisa mengalahkannya, karena memang dibangun argumen itu. Argumen itu dibangun sedemikian rupa, dalil-dalil itu dibangun, dalil akal tentunya, karena ini untuk seluruh manusia. Dalil akal dibangun sedemikian rupa, dalil rasio, agar seluruh manusia tahu persis bahwa di balik semua yang ada ini ada wujud tunggal. Yang kita saksikan ini, yang disebut dengan realitas material ini, hanyalah merupakan bayangan, kuiditas istilahnya kalau dalam filsafat. Hanya sampai di situ saja, bahwa ada namanya wujud tunggal, realitas tunggal. Semua selain wujud tunggal itu hanyalah merupakan diwujudkan olehnya, maujud saja. Seperti itu. Jadi itu kalau kita panjang pelajari sampai berjilid-jilid buku itu hanya karena membangun argumentasi namanya, membangun dalil-dalil akliyah. Nah, sedangkan kalau masuk pada irfan, bagaimana menyatu dengan yang satu itu? Nah, seperti itu. Jadi kalau dalam irfan, dalam filsafat atau hikmah, membuktikan bahwa yang satu itu benar-benar hakiki, prinsip, mendasar, ya asalah, asli. Itu sampai di situ. Sedangkan kalau di irfan ini, yang satu itu terus bagaimana mendekatinya, bagaimana kita menyatu dengannya. Makanya dibicarakan adalah irfan, karena berbicara tentang menyatu dengannya, maka dalam irfan itu dimulai dengan membicarakan 2 sisi itu, yaitu dari sisi atas ke bawah, yaitu ujung busur atas yang ke bawah, arah ke bawah, dan yang kedua adalah arah ujung busur bawah ke atas. Karena arah ujung busur atas ke bawah itu adalah proses penciptaan, sedangkan arah ujung busur bawah ke atas itu adalah proses kembali. Jadi walillahi busur bawah ke atas wa inna ilaihi rajiun. Ya gitu. Itu makanya selalu muncul kata qaba kausa ini. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi yang menganjurkan orang tua mengajari anaknya untuk pertama adalah berkuda, kemudian memanah, terus kemudian berenang. Menurut saya ini juga mengherankan sebetulnya yang disampaikan Nabi. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan
orang tua supaya mengajari anaknya berenang. Padahal itu kan di Madinah dan di Mekah tidak ada air. Ya, kan lautnya agak jauh dari situ. Iya, Tapi benar. diajarkan berenang. Ya. Belum lagi pada saat itu orang berperang tidak pernah berenang. Ya. Pada saat itu belum pernah orang berperang di laut berenang. Yang kedua, pada saat itu juga belum ada lomba renang, kayak begitu. Pada saat itu juga belum ada olahraga renang, jadi belum terkenal olahraga renang. Kenapa Nabi menyampaikan? Nah, ini ada rahasia-rahasianya. Ini tiga-tiganya ini rahasia sebetulnya. Jadi tidak bisa kita melihat zohirnya saja. Yang pertama, ya ajari anakmu memanah tadi. Nah itu tadi, mengajari anak memanah artinya ajari dia irfan. Ajari dia filsafat dan irfan. Ajari dia hikmah dan irfan. Kalau hikmah filsafat tadi berbicara tentang busurnya, irfan berbicara tentang gerak ujung busur atas dan bawah. Itu irfan. Jadi kalau hikmah tadi berbicara tentang busurnya yang disebut dengan wujud tunggal, hanya satu wujud, yang disebut dengan wajibul wujud. Maka kemudian irfan, bagaimana kita membicarakan cara mendekati Tuhan, yaitu busur bawah ke atas. Sebelum itu dibicarakan, nah Allah membicarakan dulu atas ke bawah. Kita lihat di awal, kita mengutip mengatakan bahwa kuntu kanzan makhfian. Saya tadinya adalah rahasia yang terpendam. Tapi karena ahbabtu an yu'rafa, aku suka untuk dikenal, maka fakhalaqtul khalqa, aku ciptakan ciptaan li u'rafa, untuk aku dikenal, kan begitu. Jadi motif Allah menciptakan kita semuanya ini adalah karena memang Allah untuk dikenal. Ya, artinya awal daripada agama benar adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, itu adalah busur panah. Jadi ajarkanlah anak busur panah, itu adalah isyarat supaya anak itu dari awal diajari tentang hikmah dan irfan. Dan ini kebetulan kita baru menyelesaikan surat Luqman di tadabbur kita. Surat Luqman itu adalah surat yang berbicara tentang itu sebetulnya, hikmah dan irfan. Kalau kita baca kemarin. Jadi surat Luqman adalah berbicara tentang inti-inti, substansi, intisari daripada hikmah dan irfan. Dengan dimulai dengan kata-kata walaqad atayna Luqman al-hikmah. Baru kemudian diajarkan kepadanya tentang masalah ketuhanan. Setelah itu dibicarakan juga masalah-masalah syariat dan akhlak. Semuanya ada berkenaan dengan itu. Jadi itu adalah penting. Yang kedua adalah bicara tentang kuda. Ya, kuda. Kenapa kuda? Nah, jemaah sekalian, surat yang berbicara tentang kuda dalam Al-Quran yang paling sempurna itu adalah wal adiyati. Wal adiyati dabahan, fal muriyati qadahan, fal mughirati subha. Dan kita lihat para ulama mengatakan asbabul nuzulnya ini adalah kuda Imam Malik ketika merangsek masuk dalam peperangan. Ya, di pagi hari gitu. Yang ketiga adalah berenang. Kenapa berenang? Ini cerita yang cukup sentral dalam Al-Quran adalah perahu Nabi Nuh, Safinatun Najah. Ya, Safinatun Najah. Apa artinya berenang? Berusaha menggapai Safinatun Najah itu. Jadi berenang itu adalah sebuah ikhtiar, sebuah kerja untuk mencapai Safinatun Najah. Jadi kalau kita berenang, seperti kata Nabi Nuh, wahai anakku datanglah kepada perahu. Jadi dia minta anaknya berenang kepada perahu ayahnya. Tapi mereka mengatakan, tidak wahai ayah, saya akan pergi ke gunung yang tinggi. Nah, itu artinya berlepas. Dia lepas dari wilayah. Dia berbaro'ah namanya. Jadi artinya ketika kita disuruh Nabi untuk berenang, belajar berenang, berarti kita disuruh untuk berwilayah. Berenang artinya wilayah, karena berenang itu kan mendekat. Ya, berenang itu adalah secara bahasa menjauh dari pantai, dari benda, menuju kepada perahu yang ada di tengah lautan. Jadi kita meninggalkan pantai duniawi, lalu kita menuju kepada perahu keselamatan, yang disebut dengan Safinatun Najah. Berenang itu adalah kerja-kerja mendekat, kerja-kerja suluk untuk mendekati Safinatun Najah tersebut, untuk berwilayah. Seperti mana yang kita katakan dalam Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kita harus berenang untuk mencapai perahunya an'amta alaihim, itu berwilayah. Dan kita harus meninggalkan berbaro'ah. Dari mana? Dari orang yang maghdub dan dhalin. Jadi orang berenang itu sekaligus melakukan dua hal. Dia berbaro'ah dari pantai dan dia berwilayah kepada perahu keselamatan yang didatanginya. Kira-kira begitu. Ada lagi yang lain? Terima kasih Ustadz, bagus sekali Ustadz. Insyaallah. Ada lagi yang lain? Bapak Ibu yang mau bertanya?
Kalau tidak ada berarti kita tutup sampai di sini. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pekan depan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu. Bu Dokter.